Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Ardianto. Saya berasal dari kelas D Hukum semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum internasional, hukum antarbangsa, hukum antar negara, dan hukum internasional disebut sebagai hukum atau moral internasional. Nah, di dalam kehidupan modern, hubungan antar negara dan hubungan antar sebangsa itu semakin kompleks. Negara tidak lagi hidup secara terisolasi, melainkan saling terhubung melalui perdagangan, politik, keamanan, ruang lingkup, hak asasi manusia, teknologi, komunikasi, dan interaksi sosial. Namun semua itu menimbulkan kebutuhan akan aturan bersama yang mengatur semua tindak laku dan juga agar tidak terjadi konflik antar sesama. Dan itu juga bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan menciptakan keadilan bersama. Nah, untuk pengertian hukum internasional sendiri, seperti yang sudah diketahui, hukum internasional itu adalah sebuah atau seperangkat aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Jika kita ambil pengertian secara singkatnya. Namun jika kita melihat secara sederhananya, hukum internasional itu adalah sekumpulan kaidah atau norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional, yang itu subjeknya itu sebuah negara, dan juga bisa seperti badan organisasi yang mempersatukan antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, sedangkan pengertian menurut Grotius, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas lain dalam masyarakat internasional berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Artinya, hukum internasional itu aturan yang mengikat secara hukum negara dan subjek internasionalnya yang lainnya yang di dalam hubungan itu ada timbal balik untuk mencapai kepastian hukum tentunya. Nah, adapun di hukum internasional itu ada beberapa unsur, yaitu berupa kaidah atau norma. Yang pertama, bukan sekedar kebebasan atau etika, tetapi memiliki sifat mengikat. Yang kedua, mengatur hubungan internasional, meliputi hubungan politik, ekonomi, militer, lingkungan kemanusiaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada subjeknya bukan hanya negara tentu ya. Ada juga organisasi internasional, seperti contohnya itu PBB, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, bahkan individu dalam konteks HAM dan kesejahteraan internasional. Nah, jadi itu sedikit kutipan dari pengertian hukum internasional. Dari beberapa poin yang telah disebutkan tadi, dapat dipahami jika hukum internasional itu sangat penting untuk menjaga ataupun membuat negara-negara itu akur dan juga membuat negara-negara jadi hidup makmur. Bukan saja hanya untuk mementingkan satu kepentingan negara saja, tapi untuk kebersamaan bersama yang tentunya untuk mencapai keadilan seadil-adil mungkin. Nah, selanjutnya ada pengertian hukum antar bangsa. Sebetulnya namanya itu hampir mirip, akan tetapi ada perbedaan yang signifikan menurut saya. Istilah hukum antar bangsa itu diambil atau disalin dari bahasa Latin, yaitu ius gentium, atau bahasa Inggrisnya itu law of nations. Nah, yang berarti itu hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa. Bangsa juga kita melihat merujuk kepada kata bangsa. Bangsa itu dapat berarti komunitas manusia yang memiliki identitas sosial, budaya, atau politik tertentu. Beda dengan internasional tadi yang mencakup hal-hal luas. Kalau bangsa ini
hanya mencakup beberapa hal, akan tetapi dia juga memiliki sedikit poin yang berkaitan dengan budaya, identitas sosial, ataupun hal-hal lainnya yang tertentu. Tentu kelemahan hukum antar bangsa ini ada beberapa poin yang saya tanggap dan saya baca. Yang pertama itu secara sosiologis konsep bangsa ini seperti bukan entitas hukum. Hanya saja dia memainkan hanya beberapa peran, bukan seperti hukum-hukum pada umumnya, dan tidak mencerminkan realitas modern, karena tidak semua bangsa itu adalah negara. Seperti yang kita ketahui, kata bangsa dan negara ini itu adalah suatu hal yang berbeda. Negara bisa dikaitkan dengan satu kesatuan utuh. Banyak sekali negara-negara yang pengertiannya harus kita ketahui. Tentu itu bisa dilihat dari beberapa mata kuliah, terutama dalam mata kuliah ilmu negara. Jika bangsa itu, tadi kan negara, sekarang bangsa itu juga berarti sebuah sekumpulan, lebih ke sekumpulan sih, bukan hanya seperti negara yang diakui oleh beberapa negara lainnya. Kalau bangsa ini dalam lingkup kecil, menurut pendapat saya bangsa itu merujuk kata yang. Nah, itulah sedikit pengertian tentang hukum antar bangsa, yaitu hukum yang mengatur antara bangsa satu dengan bangsa lainnya. Berbeda dengan internasional yang mencakup hal luas, tapi bangsa ini hanya dibuat oleh beberapa bangsa yang mengikat ataupun membuat kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti kita ketahui, jika hukum internasional itu memiliki cangkupan hal yang sangat luas, tapi jika hukum antar bangsa ini hanya dibuat dan ditentukan oleh beberapa entitas tertentu. Selanjutnya ada hukum antar negara. Hukum antar negara sendiri, ya ini hukum yang sebetulnya hukum antar negara ini seperti namanya saja sudah kita ketahui, hukum yang mengatur antar negara-negara. Nah, di istilah ini juga menekankan bahwa aktor sentral dalam hubungan internasional itu adalah negara, bukan bangsa, yang seperti tadi seperti saya jelaskan tadi itu. Karakteristiknya yaitu hukum antar negara ini, negara adalah subjek utama dan hampir satu-satunya. Beda dengan hukum internasional, itu juga bisa mencakup badan organisasi. Jika di hukum antar negara ini, negara itu menjadi subjek satu-satunya. Dan fokusnya itu secara hubungan diplomatik, membuat perjanjian dan kedaulatan, agar semua negara-negara yang bersangkutan bisa hidup dengan aman dan damai tanpa menjatuhkan satu sama lain. Apabila terjadi konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, tentu pasti akan menimbulkan beberapa konflik sosial, ataupun bisa juga terjadi perang. Nah, kelemahan istilah hukum antar negara ini, mungkin saat ini subjek hukum internasional itu tidak hanya negara. Kalau di hukum antar negara, ya hanya negara saja, tidak bisa menyangkut pautkan dengan yang lainnya, seperti organisasi tadi, ataupun sengketa internasional dalam cakupan hal yang luas. Tentu, organisasi internasional juga harus memiliki hak dan kewajiban hukum. Tetapi jika disangkut pautkan dengan hal istilah hukum antar negara ini, tentunya sedikit sulit, dikarenakan hukum antar negara ini hanya mainkan negara itu saja, tidak bisa mencakup hal-hal yang lain. Nah, dari ketiga yang telah saya bahas tadi, mungkin terdapat perbedaan yang signifikan. Kita
berbicara tentang yang pertama itu hukum internasional. Hukum internasional itu semuanya subjek hukumnya itu eh, internasional itu mencakup hal-hal yang luas yang telah saya sebutkan seperti negara, badan organisasi, perusahaan-perusahaan yang berkaitan, dan yang lain-lain sebagainya. Hukum internasional ini seringkali kita terapkan ataupun digunakan untuk mengelola ataupun menyelesaikan masalah internasional, baik dalam hal apapun yang urusannya berkaitan dengan negara lain, negara luar, ataupun semua yang menjadi konflik itu harus diselesaikan dengan hukum internasional. Nah, hukum antar bangsa ini yaitu menurut saya bangsa ini hanya sebagai komunitas atau identitas yang saya sebutkan tadi, yaitu ketika hukum antar bangsa ini hanya dibuat oleh beberapa kesepakatan oleh etinitas tertentu. Mereka tidak bisa menyangkut pautkan dengan hal-hal yang lain. Contohnya saja, ketika mereka ingin menggunakan hukum mereka yang mereka buat, harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga kesepakatan oleh dua belah pihak. Nah, sedangkan hukum antar negara dengan namanya saja hukum antar negara, tentu yang dibahas hanya negara saja, tidak bisa membahas tentang hal-hal yang lainnya. Di hukum antar negara ini yang dibahas itu hanya negara saja. Jika kita terjadi konflik dalam hal-hal lain itu tidak bisa disangkut pautkan. Menurut pendapat saya istilah yang paling cocok yang digunakan saat ini yaitu tentu hukum internasional. Karena apa? Hukum internasional ini cakupannya itu sangat luas. Beda dengan hukum antar bangsa, hukum antar negara. Mereka hanya mencakup satu subjek saja. Di mana kita tahu hukum internasional ini banyak sekali subjek hukum yang cakupannya yang bisa diselesaikan dengan hukum internasional. Bukan hanya satu, dua saja. Mungkin ada beberapa yang bisa kita sangkut pautkan cara penyelesaiannya. Dan juga hukum internasional ini mencerminkan realitas modern pada era sekarang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi mencakup semua subjek hukum internasional yang hampir hal sekecil apapun masih bisa kita ketahui. Dan ini juga secara resmi pasti kita gunakan dalam sengketa-sengketa yang ada di dunia saat ini, terutama dalam perjanjian internasional, konvensi PBB yang sangat familiar, tetap putusan pengadilan internasional. Menurut pandangan yang menganggap hukum internasional itu apakah hukum internasional itu hukum atau moral saja? Menurut pandangan saya juga sebagai mahasiswa hukum yang baru mempelajari hukum internasional ini, kita juga bisa berpendapat bahwa hukum internasional ini kita sangkut pautkan itu seperti hukum, karena hukum itu sebuah kaidah atau aturan-aturan yang dibuat untuk dipatuhi untuk mencapai ketertiban dan juga keadilan bersama. Serta tapi di hukum internasional ini kita juga bisa melihat tidak ada seperti contoh kecil saja seperti kita di Indonesia ini, hukum nasional itu ada juga untuk badan-badan yang memegangnya seperti jaksa, kepolisian yang membantu untuk untuk menyelenggarakan atau melaksanakan hukum-hukum yang dibuat oleh DPR, MPR, dan juga Presiden. Tentu jika kita berbicara hukum harus ada seorang pemimpin, harus ada penguasaan yang berdaulat dan serta diberi sanksi. Mungkin jika kita melihat mahkamah internasional itu juga sudah ada hal-hal yang pada umumnya di setiap negara sudah dilakukan.
Serta juga hukum internasional ini jika dikaitkan dengan hukum yaitu memiliki sumber yang jelas. Seperti yang kita tahu, jika hukum internasional ini memiliki perjanjian internasional antar beberapa pihak yang disepakati bersama, seperti teratas. Untuk lembaga penegaknya juga itu ada Mahkamah Internasional atau ICJ, Mahkamah Pidana Internasional ataupun WTO, Dispute Body. Nah, tentu jika hukum itu kita berbicara sanksi. Pastinya jika kita melanggar hukum, ada sanksi yang harus kita tunaikan. Entah apalah yang kita perbuat, apapun yang kita langgar, pasti itu ada konsekuensi ataupun sanksi yang dikenakan. Walaupun sanksinya tidak selalu kekerasan fisik, tapi sanksi internasional itu sangat nyata dan berdampak besar. Misalnya sanksinya itu bisa diasingkan oleh beberapa negara, bisa juga memiliki denda yang sangat lumayan besar, fantastis lah nominalnya. Dan juga jika kita berbicara secara hukum internasional dikaitkan secara hukum ini, banyak sekali hal-hal yang ingin disepakati untuk bersama. Jadi jadi sebuah negara itu tidak bisa berbuat semena-mena ataupun berbuat semaunya saja kepada negara-negara yang lain. Terus jika kita kaitkan hubungan hukum internasional itu dengan moral, tentu jika kita berbicara moral itu berbicara tentang keadilan, perdamaian, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Namun, tidak berarti hukum internasional itu hanya sebuah moral. Ia juga memiliki struktur sistem yang jelas, mekanisme formal, konsekuensi hukum yang nyata. Dengan itu, hukum internasional ini tentu dari namanya saja sudah depannya saja sudah hukum. Harusnya tentu tentulah menjadi lebih dekat dengan hukum, bukan ke moral saja. Nah, dari semua yang telah dibahas, menurut saya hukum internasional itu bukan hanya pajangan semata, tapi hukum internasional ini merupakan fondasi dunia untuk menata kehidupan di era modern ini. Jadi semua kaitan dengan dunia luar, negara satu dengan negara lainnya, boleh dikaitkan dengan hukum internasional ini. Tanpa hukum internasional, dunia akan kembali kepada hukum rimba. Yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa boleh semena-mena, ataupun lain-lain sebagainya. Walaupun hukum internasional ini belum sempurna, tentu dunia juga memiliki tujuan kebersamaan yang ingin mencapai nilai keadilan, kedamaian, dan juga nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan hukum internasional ini di era modern karena penting untuk sekata luar negeri, sekata antara negara satu dengan negara lainnya. Mungkin cukup sekian pendapat saya dari Danar Ardianto. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.